Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor teh dan beberapa di request. Pertama Buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh GIA, ke-8 SLIS, ke-9 MPPA, ke-10 MLPL, ke-11 BEPIN, dan terakhir di MMX. Langsung saja ke saham pertama. Ada Buka yang ditutup di harga 224 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asik, net sell. Kalau di broker sebenarnya buka di distribusi. Ada yang buang barang ya, DX 1,2 juta lot. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ini buka sudah di level psikologisnya. Kalau sampai minggu depan turun di bawah 20 gagal. Ini aja indikasinya udah gagal pola cup and handle-nya. Jadi saya juga masih punya Buka sekarang floating loss 3%. Saya belinya di support ya, support neckline-nya ini. Jadi kalau misalnya dia jebol ya udah saya ikhlaskan 5% cut loss ya. Itu udah batas toleransi saya 220, nggak mau saya toleransi sampai 200. Terlalu dalam dan terlalu lama saya menunggu untuk dia balik ke atas. Karena indikasinya kalau sampai Buka itu turun di bawah 220, naiknya lebih lama, bahkan bisa turun lagi lebih dalam. Jadi saya lebih baik cut loss 5 atau 6%, maksimal 7% daripada saya nunggu lama. Pakai average down, makin lama uang saya di situ bertambah banyak, naik nggak naik berbulan-bulan mungkin. Ya sayang kan, saya lebih baik tuh cut loss 5%, 6%, saya mungkin bisa dapat di saham yang lain ya selama sebulan atau 2 bulan itu. Mungkin dapat 2%, 3% dikumpul-kumpul, ketutup nanti ya. Yang penting tuh punya plan, sudah bisa membuat trading plan, ya harusnya bisa balik ya, seperti itu. Nggak masalah cut loss, kecuali cut loss 20%, 30% itu susah balikannya. Kalau cuman 5% sampai 7%, 8% tuh masih bisa lah, cuman perlu waktu aja. Tapi ya cepet harusnya bisa ya, sebulan 2 bulan udah bisa balik harus. Ya, tapi disclaimer ya, itu harus juga punya skill, punya strategi yang sudah teruji ya. Walaupun memang sehebat apapun skill dan trading plan, sistem trading, tetap nggak bisa dilawan market tuh. Kalau memang harus cut loss aja. Seperti itu, yang nggak bisa sempurna juga. Seperti itu ya. Untuk Buka, jadi kondisi seperti ini harusnya bertahan. Kalau mau bagus, kalau jebol lemah. Itu aja kunci Buka tuh 220, turun itu lemah. Mungkin konsolidasi di bawah, tapi perlu waktu lagi dia naik ke atas ini ya, ke atas 230. Kalau bisa minggu depan tembus 230 itu sih konfirmasi swing low. Kalau sampai jebol swing low-nya minggu ini, ya potensi turun lagi lebih dalam seperti itu. Untuk Buka, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Goto yang ditutup di harga 111 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dia bokar semaranya, Goto juga ada distribusi kena buang. Langsung saja ke teknikalnya. Goto juga di level psikologisnya perlu hati-hati karena 2 minggu ke belakang Goto itu sudah membentuk lower high. Jadi kalau sampai jebol 110, ini pola cup handle terbalik, turun nih ke 100 arahnya. Kalau jebol 100 mungkin nggak mantul di 107, 106, kecil. Menurut saya malah gagal, lanjut dia melorot ke bawah. Ya perlu hati-hati untuk Goto. Pokoknya kalau mau aman ya Goto harus bergerak di atas 110. Di bawah itu lemah, bisa ke 100 dan bisa turun lebih dalam. Ya mestinya ini dulu swing low, naik sebentar, kepentok 120 turun. Ya ini harusnya jadi seperti ini. Low yang lebih tinggi dari swing yang sebelumnya. Jadi kalau sampai dia jebol, berarti kan dia membentuk lower high. Lower high ya turun lebih dalam. Gitu aja. Seperti itu. Untuk Goto, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di 1670, terkoreksi 1,47%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di broker semarnya SRTG di distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal SRTG harus bertahan di atas berapa nih? Coba dihitung ya, trendline uptrendnya di atas 1650. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang spek buy di area 1680 ya siap stop loss sekitar 3% 4%, tinggalin aja dulu daripada Bapak Ibu dibawa ke 1500. Ini kalau dia gagal bertahan minggu depan ke bawah, ini trading plan-nya seperti ini ya. Targetnya 1800, stop loss-nya di bawah. Nggak perlu nunggu 1600. Gagal bertahan di atas 1650, tinggalin aja. Menurut saya seperti itu ya. Untuk SRTG kalau mau bagus Senin rebound. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada IMTK yang ditutup terkoreksi cukup dalam 6,33% ke harga 665. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya IMTK didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. IMTK dah turun ke bawah. Kenapa? Sellernya cukup kuat ya. Jebol berapa nih? 700. Target arah 600. Sangat berpeluang besar ke 600 ya. Tapi biasanya 10 kali jebol support, 3 kalinya bisa balik. Kita lihat Senin Selasa balik nggak dia di atas 700. Kalau Senin aja dia merah lagi, ya udah jangan harap dulu 700 lagi. Sangat berpeluang ke 600 untuk IMTK. Kalau Bapak Ibu ada ke cut loss dan Senin dia rebound, jangan disesali. Itu bagian dari trading. Nggak bisa dihindar. Dan itu seperti yang sering saya bilang, 10 kali trading jebol support itu 3 kali aja yang naik, 7 kalinya turun. Ya sudah benar kalau Bapak Ibu buat trading plan jebol support cut loss. Jangan diharap-harap deh ya. Jadi kalau menurut saya ya lebih berpeluang ke bawah daripada ke atasnya. Hoki aja memang berarti bandar mau tarik aja ya. Bandarnya tiba-tiba tarik misalnya ISG rebound bisa aja, tapi ya kecil kemungkinan lah. Seperti itu. Untuk IMTK kalau melihat dari time frame weekly-nya memang kelihatannya minggu ini koreksinya volumenya lebih kecil, cuman dia udah turun cukup dalam. Jadi menurut saya lebih ke wait and see aja dulu ya untuk IMTK. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di 156, terkoreksi 1,26%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau di broker sebenarnya SCMA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SCMA biasanya candle-candle yang seperti itu polanya ya itu lemah, sangat berpeluang jebol juga ya. Jadi kalau menurut saya wait and see, tapi kalau Bapak Ibu ada yang kebeli nekat atau kayaknya nih volume besar mungkin buying power melihat ada ekor, beli Senin. Pokok sampai dia koreksi di bawah 150 itu tinggalin. Sebenarnya nggak perlu nunggu 150, jebol 155 aja udah indikasi lemah. Ya, tapi ini disclaimer, ini menurut pandangan saya bisa aja berbeda dengan pandangan-pandangan saham yang lain, dengan trader lain. Jadi sesuaikan aja dengan profil risiko Bapak Ibu. Mana yang Bapak Ibu yakini, yang pastinya yakini diri sendiri ya. Sesuai rencananya seperti apa misalnya. Tapi kalau menurut saya kalau dia koreksi jebol 155 aja Senin itu lemah. Tapi karena ISG kemungkinan besar rebound menguat, bisa balik, bisa rebound ya. Pokoknya SMA tuh harus bertahan di atas 156 atau 155. Seperti itu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, buangannya juga besar, tapi ya ini di area support minor sebagai konfirmasi kalau jebol itu ya bisa sampai 135, 140. Jadi masih bisa turun 10-13% lagi. Jadi mending out aja. Tapi kalau Bapak Ibu mau sabar silahkan aja. Jadi untuk SMA lihat hari Senin. Kalau ada buying power ikut ya. Cuman harus bisa lihat bid offer, bisa melihat time frame chart lebih kecil ya bisa. Nah kalau mau belajar scalping, melihat time frame chart lebih kecil, bagaimana cara entry saham swing dengan melihat bid offer atau chart, Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader. Klik aja link ada di deskripsi, pilih kelas scalping. Nanti saya infokan di bulan berapa saya akan adakan lagi kelasnya. Ya, jadi diajarin semua di sana bagaimana cara screeningnya, yang paling penting ya. Terus bagaimana cara membaca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil. Setelah 3 ini sudah dapat sahamnya, Bapak Ibu diajarkan bagaimana cara entry, exit, dan stop loss ataupun TP. Setelah itu juga Bapak Ibu bisa melihat, diajarkan cara melihat broker summary, bagaimana cara entry saham untuk swing dengan cara scalping, cara entry-nya. Nah, itu teknik scalping yang diajarkan Borneo Trader tuh bisa dipakai di saat market uptrend, downtrend, atau sideways. Karena yang dilihat itu momentum. Nah, seperti itu. Kalau tertarik bisa belajar. Ya, seperti itu aja untuk SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup di 129, terkoreksi 0,79%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dia bukan semuanya WIRG hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. WIRG 120 tunggu di bawah aja. Ya, menurut saya seperti itu. Kecuali tiba-tiba dia rebound kuat dan tembus lagi 140 ya bagus. Tapi kalau di bawah itu ya lebih ke wait and see. Ini memang ada di support minor. Support kuatnya 120. Kalau menurut saya ya kalau Bapak Ibu mau pakai strategi average down ya silahkan, tapi tetap pakai stop loss kalau dari jabah 120 atau nunggu di bawah
Tapi kalau nunggu di bawah ketinggalan kalau benar dia naik. Atau lihat hari Senin ada buying power nggak, kalau ada ikutan masuk. Seperti itu. Nah itu enaknya kalau Bapak Ibu bisa lihat buying power, lihat bid offer, atau time frame chart lebih kecil. Mau masuk di harga berapa aja bisa. Ya yang penting cari momentum. Seperti itu ya untuk scalping. Tapi kalau untuk swing ya tetap harus melihat kondisi chartnya seperti apa untuk daily-nya. Seperti itu ya. Untuk WIRG ini bisa dikatakan gagal dan sangat berpeluang menurut saya, apalagi besok Senin tuh harus koreksi 120. Mantul nggak? Peluang besar sih mantul, tapi kuat nggaknya nggak ada yang tahu. Ya tergantung market maker. Seperti itu. WIRG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GIA yang ditutup di harga 64, terkoreksi 1,53%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya GIA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. GIA kondisi seperti ini menurut saya belum oke. Wait and see dulu. Nggak bagus. Kenapa? Dia terus turun. 2 minggu dia tuh terus membentuk lower high, lower low. Lower high, lower low. Kalau mau nunggu dia 60 aja sekalian. Ya, biar risknya kecil. Beli harga sekarang tuh nanggung. Cut loss-nya di bawah 60 juga. Mending kan beli di sekalian dekat 60. Atau lihat Senin kalau kuat, rebound. Lihat buying powernya bagus nggak? Kalau bagus ya ikut masuk di harga atas ya, seperti itu. Untuk GIA kalau menurut saya lebih ke wait and see. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya satu candle lagi koreksi mungkin baru rebound ya, kita lihat aja ya untuk GIA seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLIS yang ditutup dengan 157 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya SLIS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SLIS sempat naik 148 terus diguyur. Dan waktu hari Jumat juga saya bilang di grup scalping warna trader, saya bilang SLIS tuh crossing barang, susah naiknya. Makanya ada yang beli jual BP aja, saya bilang. Ya, beli harga atas waktu itu terus pas dia di area 160, 161 jual BP aja, saya bilang. Kayaknya crossingan susah naik, dan ternyata ya turun. Kalau nggak jual BP sekarang sudah floating loss kan, seperti itu. Itu enaknya kalau kita memahami pergerakan saham, tapi ya nggak bisa 100% benar juga, kadang berbeda. Ada yang crossing tiba-tiba naik ya, tapi yang pastinya kita selamatkan uang dulu. Kalau nggak yakin, kalau kelihatannya kurang oke, ya mending selamatkan uang, kan belum pasti juga naik. Yang pastinya kalau turun kita siap stop loss lebih dalam. Kalau saya kalau melihat indikasi crossing barang kira-kira susah naik, ya saya jual BEP atau turun 1 tick jual aja, seperti itu ya. Saya lebih baik menyelamatkan uang daripada berharap yang belum pasti, kecuali nggak crossing, buying power kuat ya mau berharapnya lebih. Kalau crossing ya mending saya jual, seperti itu ya. Untuk SLIS ya kalau mau nge-swing nih, kalau ada yang kebeli ya juga di 160, 164 atau di 157 beli di penutupan karena melihat volume meningkat cukup signifikan. Yang penting SLIS jangan turun di bawah 155, turun lemah, itu aja ya. Bisa jadi ini seperti di MMA, crossing barang volume besar tiba-tiba turun terus juga kan, percuma, seperti itu ya. Untuk SLIS 155 jagaannya jangan jebol itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 113 menguat 0,89%. Kalau dilihat dari transaksi asing malah net sell. Kalau dia broker kemarinnya MPPA malah ada akum ya, walaupun tipis. Hati-hati ya MPPA. Langsung saja ke teknikalnya. MPPA di pucuk perlu hati-hati memang ya. Takutnya ya dia membentuk swing low-nya ke 105, itu kan cukup dalam juga. Mending nunggu di bawah lah ya. Tinggal lihat aja gimana kondisi Senin aja. Kalau memang breakout, MA 200-nya nekat beli ya bisa. Yang penting Senin breakout. Itu aja ya. Tapi disclaimer ya, ini harga-harga nanggung. Kalau di grup Warna Trader udah beli di hari 85, 84 ini udah plotting profit. Sebelum dia jebol 100 ya kami masih hold, seperti itu ya. Untuk MPPA kalau menurut saya ini sih sebenarnya awal uptrendnya, tapi dia belum ada membentuk swing low. Takutnya nih dia uptrend kan tetap aja buat swing low. Nih swing low, naik lagi, swing low, naik lagi. Ya bisa konsol di atas 100 itu baru naik lagi. Kita lihat aja 3 hari 4 hari ke depan gimana perkembangannya. Seperti itu. Untuk MPPA kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus, volume meningkat, harusnya sih valid breakout 100. Nggak perlu pakai 90. Jebol 100 gagal. Itu aja kuncinya untuk MPPA. Tapi kalau baru melihat ke sekarang kan kurang ideal. Seperti itu. MPPA langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada MLPL yang ditutup di harga 103 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya MLPL di distribusi. Langsung saja ke teknikal. MLPL juga sempat rebound namun gagal. Tapi kalau kondisi seperti ini MLPL sih oke. 100 bisa jadi support ya. Ya harusnya 100 jadi support. Cuman takutnya dia ya tahu sendiri gimana grupnya Lipo. Support minor pun bisa dijebol. Kalau memang bandarnya mau turunin ya bisa jadi. Kalau saya sih tetap pakai 194 9594 ini jadi sandarannya ya. Pakai ini aja. Kalau jebol itu ya tinggalin. Dari sekarang hitung-hitung aja tuh. Berarti 12% kalau cut loss ya. Lihat aja Senin bagaimana kondisinya. Kalau menurut saya sih harusnya masih peluang ke atas. Cuman takutnya karena sudah 3 minggu naik ada koreksi dulu 1 minggu baru naik lagi ya. Kita lihat aja ya. Idealnya sih kalau mau oke pergerakannya koreksi 1 minggu baru naik lagi itu lebih bagus ya. Jadi dia ada koreksi 2-3 hari ke area 9695 baru naik lagi itu lebih bagus. Dia mencoba menembus itu bisa lebih kencang tembusnya ya. Tapi ini disclaimer, tinggal lihat aja bagaimana kondisi nanti Senin Selasa untuk MLPL. Seperti itu MLPL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bovin yang ditutup di harga 1280 terkoreksi 1,91%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya Bovin di distribusi. Langsung saja ke teknikanya Bovin. Aduh jelek dah ya. Dah nih peluang besar sih lebih ke bawah daripada ke atasnya ya. Kecuali Senin rebound. Tapi berharap rebound dengan kondisi seperti ini nih. Berharap yang nggak pasti. Kalau saya skip dulu aja. Ya, kecuali dia tembus di 1300 kalau Bapak Ibu nekat beli ya boleh beli buy on break daripada beli harga sekarang. Tapi tergantung Bapak Ibu juga. Kalau mau beli harga sekarang ya silahkan juga. Kalau Bapak Ibu mau belajar gimana sih cara average down saham-saham berfundamental bagus, Bapak Ibu bisa join di komunitas Pro Trader Borneo Trader. Saya sudah buatkan videonya, bisa langsung ditonton dan ilmunya average down itu Bapak Ibu bisa pakai seumur hidup. Ya, seperti itu. Kalau join aja cuman 29.900, Bapak Ibu bisa dapat ilmu yang bagus yang bisa Bapak Ibu terapkan di semua saham, big cap dan yang berfundamental bagus. Ya, join di komunitas Borneo Trader. Videonya sudah tayang hari ini. Kalau tertarik bisa gabung di komunitas Borneo Trader. Ya, seperti itu. Dan juga ada setiap minggu pertama awal bulan ada sekitar 3-4 saham untuk saya rekomendasikan disimpan sebulan ke depan. Ya, jadi Bapak Ibu dapat benefit yang cukup bagus menurut saya seperti itu. Ya, untuk Bovin, kalau menurut saya ya wait and see dulu kecuali tembus 1300. Kalau merah lagi Senin ya udah ke bawah. EMA 200 di 7, 1200. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir ada DMMX yang ditutup di harga 448 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya DMMX hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya nih. Contohnya DMMX tuh. Volume besar naik, tiba-tiba dibuang. Jadi untuk DMMX juga jelek. Ya, sudah saya wanti-wanti dari atas kan. Bahkan dari 700 apa 600 nih. Ya, jangan diikutin kecuali Bapak Ibu yang mau swing pendek beli support jual resisten. Tapi ya tergantung market makernya juga naikin. Jadi kondisi seperti ini kalau Senin sampai jebol 440 itu ya udah lanjut turun ya. Untuk DMMX skip aja lah, masih banyak saham bagus ya. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.